Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Tuhan. Wonderful. Yes, yes, yes. Luar biasa. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran PK. PKN. Apa itu PKN? Pendidikan. Pancasila. Sekali lagi, apa itu? Pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Apa namanya? Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, benar sekali. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak Guru mau bertanya, apakah hari ini sudah berdoa? Belum. Kalau belum berdoa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik. Kemudian Bapak Guru mau mencoba mengabsensi kita. Ada yang belum hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Luar biasa anak kami ini. Rajin-rajin. Pasti pemimpin-pemimpin bangsa negara Indonesia ke depannya ini. Amin? Amin. Oke, baik. Sekarang sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kita belajar pelajaran PKN. Dan sebelum kita belajar mengenai mata pelajaran PKN ini, Bapak Guru mau menyampaikan bahwa materi kita hari ini adalah makna sila-sila atau simbol-simbol sila Pancasila pada Garuda Pancasila. Nah, sebab pembelajaran kita hari ini adalah mengenai atau peserta didik diharapkan dapat memberikan penjelasan yang tepat tentang arti simbol tersebut. Simbol tersebut maksudnya simbol sila-sila Pancasila tersebut. Kemudian anak-anak kami atau peserta didik diharapkan bisa bekerja sama dalam kelompok untuk memahami makna lambang negara. Kemudian 4, menyajikan hasil dari diskusi kelompok nanti untuk bisa tampil ke depan tentang arti lambang Garuda Pancasila. Berarti sudah paham apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke, baik. Bapak Guru akan menunjukkan ini apa dulu? Media jelas? Sudah. Lihat. Di media gambar ini apa yang kalian lihat? Burung Garuda. Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda ini adalah lambang negara Indonesia. Nah, di dalam lambang burung Garuda ini, di dadanya itu ada 5 sila, simbol-simbol sila. Apa saja itu? Bintang, rangkai, memberi, banteng, panjang kapas. Benar, yang 5 itu sila itu adalah merupakan dasar negara kita. Kita bersatu di satu negara ini, negara Indonesia. Inilah dasar kita. Inilah landasan kita kenapa bisa berdiri satu negara ini. Tercantum dalam satu Garuda Pancasila ini, 5 sila ini. Nah, di sini di Garuda Pancasila ini ada masing-masing maknanya atau artinya. Ya. Sila pertama, siapa yang tahu sila pertama? Coba hunjuk tangan. Saya. Siapa? Berarti saya mau siapa di belakang? Linda. Siapa? Linda. Si Linda. Coba sila pertama dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Oh, berarti ketuhanan yang Maha Esa. Yang simbolnya apa simbolnya itu? Bintang. Bintang. Tepuk tangan luar biasa. Jadi Bapak Guru mengasih hadiah buat si Linda karena dia sudah menyebutkan 1 pena. Oke, luar biasa. Harus digunakan dengan baik. Itu adalah simbol sila pertama itu adalah bintang. Dan artinya adalah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama itu bintang itu sila pertama, simbolnya bintang berwarna emas. Nah, ini dia, ada warna emas. Ini bintangnya. Ya, lihat ini. Ini bintang ini warna Emas. Sedangkan di belakangnya itu adalah warna hitam. Hitam. Maknanya adalah
Bintang menggambarkan cahaya Tuhan, karena dia berwarna emas, menggambarkan atau cahaya Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Artinya, kenapa dikasih sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa semua rakyat Indonesia ini, satu negara ini wajib ada kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kedua, warna hitam ini yang di belakangnya ini gelap, warna hitam melambangkan alam semesta, sedangkan bintang menjadi sumber cahaya di dalamnya. Artinya dunia ini, alam semesta ini adalah hitam, tetapi dengan adanya bintang yang bercahaya itu adalah dilambangkan bahwa cahaya Tuhan menerangi semua kehidupan di alam semesta ini. Nah, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian setiap warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Di sini ada perbedaan agama. Ada agama Katolik, ada juga agama Kristen Protestan. Itu kebebasan memeluk. Itu artinya atau maknanya di sila pertama. Kemudian kita harus menghargai agama sesama kita, memberikan waktu kepada itu atau kepada mereka yang berbeda dengan agama kita untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan. Kemudian apalagi yang sila kedua? Apa sila kedua? Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Simbolnya? Sekali lagi. Tunjuk tangan siapa yang cepat? Oke, siapa namanya? Dapat satu hadiah lagi. Oke, semangat belajar ya. Rantai emas. Nah, di rantai emas itu simbolnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ rantai itu ada dua. Kenapa ada dua bentuknya? Ada yang bulat. Bulat itu melambangkan perempuan. Dan yang kotak-kotaknya itu adalah laki-laki dan bersalin berkaitan. Artinya laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya di Indonesia ini. Makanya tidak boleh dicek, kamu perempuan nggak boleh kesini. Sama semua. Dulu-dulunya ada juga presiden kita loh perempuan. Bisa dia memimpin. Laki-laki juga. Jadi kita di sini adalah sama. Saling ketergantungan. Kita tidak bisa hidup tanpa sesama kita. Kalian tidak bisa hidup kalau tidak ada orang tua. Kan orang lain orang tua kita. Memberikan makan, mengajar jalan. Jelas itu? Nah, apa maknanya di situ? Adalah rantai terdiri dari mata rantai berbentuk lingkaran, artinya perempuan yang persegi, laki-laki yang saling berkaitan, menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan. Kemudian nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Kemudian saling tolong menolong. Jadi jangan nanti kalau ada teman kalian perempuan ada kesusahannya, artinya penanya tidak ada, contohnya dalam belajar, tidak kalian bantu, harus saling tolong menolong, menggambarkan, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian dan seterusnya. Apalagi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Apa lambangnya itu? Pohon beringin. Siapa? Pohon beringin. Pohon beringin. Apa artinya pohon beringin? Pohon beringin itu apa artinya? Tempat berteduh. Tempat berteduh. Ya benar sekali. Bisa tempat berteduh karena besar. Bisa menaungi seluruh masyarakatnya. Itu persatuan. Itu dapat hadiah dia ya. Nah, itu adalah fungsi dari lambang sila ketiga, persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang dapat memberikan naungan bagi banyak orang. Nah, kemudian akar yang jalan melambangkan keberagaman suku, budaya dan daerah di Indonesia. Nah, artinya akarnya itu mana gambarnya saya? Gambar pohon beringin mana ya? Coba. Ini adalah gambar pohon beringin. Jelas? Nah, ini adalah pohon yang besar, dapat memberikan naungan ke seluruh masyarakat Indonesia. Itu lambang persatuan. Kemudian akarnya ini selalu menjalar. Artinya dalam negara Indonesia ini, kesatuan ini ada beberapa suku. Ada suku Nias, ada suku Batak, ada suku Jawa, Minang, dan lain-lain. Jadi yang kelima, kenalan. Sila kelima. Siapa yang tahu sila kelima? Saya. Apa? Cepat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdiri. Sebutkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Bagus sekali.
padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maknanya adalah padi melambangkan kebutuhan pangan. Padi melambangkan kebutuhan pangan. Apa itu pangan? Yang kita makan ini. Itulah di negara Indonesia ini selalu bekerja. Yang bekerja sebagai petani, yang bekerja sebagai pegawai negeri yang mencari bahan pokok ini, pangan ini, makanan sehari. Kemudian sedangkan kapas itu melambangkan adalah kebutuhan sandang, pakaian. Nah, itu dia sejarah antara masyarakat. Tidak boleh kita beda-bedakan. Nah, kesimpulan dari ini semua, dari perisai yang ada di dalam dada Garuda, burung Garuda ini adalah tidak hanya berfungsi sebagai simbol pertahanan, tetapi juga mengandung nilai-nilai Pancasila yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima simbol tersebut menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan adil. Itu semua adalah dasar kita negara Indonesia ini untuk bisa hidup di dalam satu negara. Oke, baik. Seterusnya, Bapak Guru akan membagi. Sudah paham semua penjelasan ini? Simbol-simbol Pancasila? Sudah? Oke, sekarang Bapak Guru membagi kelompok. 3 kelompok. Kelompok pertama sebelah sini, gabung seperti ini. Ya. Kelompok kedua di sini. Oke. Kelompok ketiga. Ini di belakangnya aja. Ya, ini ya. Ini dikerjakan dan masing-masing nanti menampilkan hasil diskusinya. Kemudian masing-masing kelompok mengunjuk siapa ketua, siapa nanti pembicara yang menulis, gitu ya. Berarti di sana nanti diunjuk siapa ketuanya dan penulis. Begitu juga kelompok kedua diunjuk ketuanya dan penulis. Begitu juga kelompok ketiga. Sudah. Kerjakan ini adalah ditulis di lembaran ini. Kalian kerja kelompok 1 akan menjawab sesuai dengan lembaran kerja siswa ini dan ditampilkan nanti. Sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Siapa yang menjadi ketua di sini? Saya. Oke. Dan menulis adalah? Linda. Oke, Linda. Mantap sekali. Kelompok kedua. Nah, kelompok kedua kerjakan kerja sesuai dengan lembaran kerja siswa yang Bapak kasih dan nantinya kalau sudah ada hasil diskusinya akan kita tampilkan ke depannya. Baik, siapa yang menjadi ketua di sini? Oke, Novan. Yang menjadi sekretarisnya? Nike. Oke, terima kasih. Ya. Nah, kelompok 3 begitu juga seperti kelompok sebelumnya bahwa kalian akan mengerjakan soal-soal di lembaran kerja ini dan akan ditampilkan nanti hasil diskusi kalian. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Siapa yang menjadi ketua di sini? Siapa? Mary. Yang menjadi sekretarisnya? Siapa? Rance. Oke, baik. Nanti akan ditampilkan sesuai dengan urutan kelompok. Oke. Ada pertanyaan, Bu? Sudah paham? Sudah kita kerjakan masing-masing kelompok. Sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Dan kalau ada pertanyaan nanti dari kelompok 2 diperbolehkan. Oke, kelompok 1 boleh di sini. Oke, sekarang kami persilakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami, yaitu 1 RC, 2 Etan, 3 Linda, dan 4 Petrus. Pertanyaannya itu, mengapa kita harus menghargai perbedaan agama? Kita harus menghargai perbedaan agama karena Indonesia memiliki keberagaman yang harus dijaga. Dengan saling menghargai, kita bisa hidup rukun, damai, dan tidak terjadi konflik. Selain itu, menghargai perbedaan juga merupakan bentuk pengalaman di depan Pancasila, khususnya sila pertama dan ketiga. Sikap ini juga menunjukkan toleransi antar sesama manusia. Penampilan kelompok 1? Tidak. Ada? Tidak. Tidak. Ya, silakan aja apa yang jadi pertanyaan. Ada Bu, kelas. Oke. Sekarang kelompok 2 waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mendiskusikan hasil kelompok
diskusi kami akan memperkenalkan diri. Nova, 2 Nita, 3 Nikel, 4 Mirna. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menjaga persatuan di sekolah? Cara menjaga persatuan di sekolah antara lain: 1. Saling menghormati teman tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang. Pertanyaan dari kelompok 2. Jelas? Sekarang kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. 1. Merli, 2. Kima, 3. Rachel, 4. Jaya, 5. Janto. Pertanyaannya yaitu, apa contoh musyawarah di kelas? Contoh musyawarah di kelas antara lain: 1. Menentukan ketua kelas, 2. Membagikan tugas piket, 3. Menentukan teman kerja kelompok, 4. Memutuskan kegiatan kelas, misalnya lomba atau rekreasi. Musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan bersama dengan cara berdiskusi dan menghargai pendapat setiap anggota. Dengan jawaban kelompok 3 tadi adalah contoh musyawarah di dalam kelas. Termasuk yang baru kita kerjakan tadi, yaitu menentukan siapa yang menjadi ketua dari kelompok. Itu adalah hasil musyawarah atau diskusi kelompok masing-masing. Sudah dijalankan itu kan? Oke, terima kasih. Kelompok 3 dipersilakan kembali ke belakang. Hari ini, apakah sudah paham semua apa yang kita pelajari hari ini? Selanjutnya nanti ada tugas di rumah yang Bapak kasih, kita kerjakan di rumah, dan pada pertemuan berikutnya nanti kita akan kerjakan atau tampilkan. Sekarang dulu Bapak Guru mau bertanya, dari pertemuan kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini dari pelajaran PKN dan materinya? Oh, silakan. Hari ini kita mempelajari tentang gambar burung garuda serta simbolnya dan maknanya. Oke, jelas itu benar? Jelas. Baik. Sekarang apa yang Bapak jelaskan tadi mengenai makna-makna dari simbol Pancasila ini, semoga anak kami bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam segi persatuan, boleh melakukan persatuan, kemudian dalam segi musyawarah yang berlambangkan benteng kepala banteng. Artinya banteng ini sering dalam artinya suka berkelompok, suka bermusyawarah seperti masyarakat untuk mendapatkan mufakat. Nah, baik, itu saja yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Karena kelompok semuanya sangat bagus-bagus, dan siapa teman-teman tadi yang belum tersentuh hadiah dari Bapak Guru, dari sini siapa yang belum kena kebagian tadi? Siapa? Ya, yang sudah dapat nggak usah lagi ya. Oke, nah ini. Siapa lagi yang belum? Oke, siapa lagi? Ini hadiahnya. Siapa lagi? Oke, dari sini berapa orang? Semuanya. Bapak Guru akan memberikan hadiah. Jangan dilihat dari nilai, tetapi semangat belajarnya harus ditingkatkan. Lagi, siapa yang belum? Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kita untuk masa depan dan menjadi boleh kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih saya. Sapa kita dalam waktu yang kita lihat. Ya Om.